Halo penonton Inspirasi Alis Panda. Kita jumpa lagi di video inspirasi dan motivasi. Yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Inspirasi Alis Panda. Selamat mengikuti. Kisah inspiratif. Sebuah kalung mutiara. Jenny, seorang gadis cantik kecil berusia 5 tahun, bermata indah. Suatu hari, ketika ia dan ibunya sedang berbelanja, Jenny melihat sebuah kalung mutiara tiruan. Indah sekali, meskipun harganya cuma $2,5. Ia sangat ingin memiliki kalung itu dan mulai merengek kepada ibunya. Akhirnya sang ibu setuju, katanya. Baiklah anakku, tetapi ingatlah bahwa meskipun kalung ini sangat mahal, ibu akan membelikannya untukmu. Nanti sesampai di rumah, kita buat daftar kerjaan yang harus kamu lakukan sebagai gantinya. Dan biasanya kan nenek selalu memberimu uang pada hari ulang tahunmu. Itu juga harus kamu berikan kepada ibu. Oke, kata Jenny setuju. Mereka pun lalu membeli kalung tersebut. Setiap hari, Jenny dengan rajin mengerjakan pekerjaan yang ditulis dalam daftar oleh ibunya. Uang yang diberikan oleh neneknya pada hari ulang tahunnya juga diberikannya kepada ibunya. Tidak berapa lama, perjanjiannya dengan ibunya pun selesai. Ia mulai memakai kalung barunya dengan rasa sangat bangga. Ia pakai kalung itu kemanapun ia pergi. Ke sekolah taman kanak-kanaknya, ke gereja, ke supermarket, bermain dan tidur, kecuali mandi. Nanti lehermu jadi hijau, kata ibunya. Jenny juga memiliki seorang ayah yang sangat menyayanginya. Setiap menjelang tidur, sang ayah akan membacakan sebuah buku cerita untuknya. Suatu hari, seusai membacakan cerita, sang ayah bertanya kepada Jenny. Jenny, apakah kamu sayang ayah? Pasti ayah. Ayah tahu betapa aku menyayangi ayah. Kalau kau memang mencintai ayah, berikanlah kalung mutiaramu pada ayah. Ya, ayah, jangan kalung ini. Ayah boleh ambil mainanku yang lain. Ayah boleh ambil Rosie bonekaku yang terbagus. Ayah juga boleh ambil pakaian-pakaianku yang terbaru. Tapi jangan ayah ambil kalungku ini. Ya anakku, tidak apa-apa. Tidurlah. Ayah Jenny lalu mencium keningnya dan pergi sambil berkata, Selamat malam anakku, semoga mimpi indah.
Seminggu kemudian, setelah membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi. Jenny, apakah kamu sayang ayah? Pasti ya, ayah kan tahu aku sangat mencintaimu. Kalau begitu, boleh ayah minta kalungmu? Ya, jangan kalungku dong. Ayah boleh ambil ribon kuda-kudaanku. Ayah masih ingat kan? Itu mainan favoritku. Rambutnya panjang, lembut. Ayah bisa memainkan rambutnya, mengepangnya, dan sebagainya. Ambillah ya. Asal ayah jangan minta kalungku ya. Sudahlah nak, lupakanlah. Kata sang ayah. Beberapa hari setelah itu, Jenny terus berpikir, kenapa ayahnya selalu meminta kalungnya? Dan kenapa ayahnya selalu menanyain apakah ia sayang kepadanya atau tidak? Beberapa hari kemudian, ketika ayah Jenny membacakan cerita, Jenny duduk dengan resah. Ketika ayahnya selesai membacakan cerita, dengan bibir bergetar, ia mengulurkan tangannya yang mungil kepada ayahnya sambil berkata, "Ayah, terimalah ini." Ia melepaskan kalung kesayangannya dari genggamannya, dan ia melihat dengan penuh kesedihan kalung tersebut berpindah ke tangan sang ayah. Dengan satu tangan menggenggam kalung mutiara palsu kesayangan anaknya, tangan yang lainnya mengambil sebuah kotak beludru biru kecil dari kantong bajunya. Di dalam kotak beludru itu terletak seuntai kalung mutiara yang asli. Sangat indah dan sangat mahal. Ia telah menyimpannya begitu lama untuk anak yang dikasihinya. Ia menunggu dan menunggu agar anaknya mau melepaskan kalung mutiara plastiknya yang meninggal, sehingga ia dapat memberikan kepadanya kalung mutiara yang asli. Demikian pula dengan Bapa Surgawi kita. Dia sedang menunggu kita untuk melepaskan hal-hal yang murah dalam hidup kita, agar dia dapat memberikan hartanya yang indah kepada kita. Kita mungkin bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita berpegang pada hal-hal yang Tuhan ingin kita lepaskan? Apakah kita berpegang pada hubungan, kebiasaan, dan aktivitas yang berbahaya? Atau tidak perlu, yang telah membuat kita begitu terikat, sehingga tampaknya mustahil untuk dilepaskan? Kadang-kadang sangat sulit untuk melihat apa yang ada di sisi lain. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mengambil apapun tanpa memberikan kita sesuatu yang berharga sebagai gantinya. Karena Allah, Bapa Surgawi kita, sungguh mengasihi kita masing-masing dengan kasih-Nya yang berlimpah.